mempersembahkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala anugerah yang masih dilimpahkan kepada kita sampai detik ini, dan nikmat tersebut tidak bisa kita ungkapkan satu persatu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi kita yang mulia, membawa risalah Islam, Nabi yang terakhir yang kita harapkan syafaat beliau nanti di hari kemudian, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi perjuangan beliau dan melanjutkan perjuangan beliau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, malam Kamis biasa kita gunakan antara maghrib dan isya untuk membaca satu atau dua ayat Al-Quran dan mentadaburinya. Surat Al-An'am ayat berapa terakhir? Ayat 20. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Faqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Baca. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta, dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'atu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Berkata Imam Asy-Syaukani, qawlu bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl hadha idrabun amma yadullu alaihi tamanni min al-wa'di bil iman wal tasdiq, ay lam yakun dhalika tamanni minhum an sidqi niyyatin wa khulusi i'tiqadin, bal huwa li sababin akhar, wa huwa annahu badala lahum ma kanu yukhfun ay yajhaduna min asy-syirki wa 'arafu annahum halikuna bi syirkihim fa'adilu ila tamanni wal mawa'id al-kadhib. Wa qila badalahum ma kanu yukhfuna min an-nifaqi wal kufri bi syahadati jawarihim alaihim. Wa qila badalahum ma kanu yaktumuna min a'malihim al-qabihati kama qala ta'ala wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa qala al-mubarrid badalahum jazaa'u kufrihim alladhi kanu
yakhfawnahu wa huwa mithlul qawlil awwal. Wa qila al-ma'na annahu dhahara lilladhina ittaba'ul ghawata ma kana al-ghawatu yukhfuna anhum min amril ba'thi wal qiyamah. Walau ruddu ila dunya hasbama tamannaw la'adu la fa'ala ma nuhu anhu min al-qaba'ih allati ra'suha syirku kama ayana iblisu ma ayana min ayatillahi thumma ayana wa innahum lakadibun ay muttasifuna bihadhihi sifati la yanfakuna anha bihalin min al-aqwali walau syahadu ma syahadu. Wa qila al-ma'na wa innahum lakadibuna fima akhbaru bihi an anfusihim minas sidqi wal iman. Ini bal badalah. Jadi ini sifat orang yang sebelumnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang 27. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad wa la nukadziba bi ayati rabbina. Apabila kamu lihat ketika mereka itu dikumpulkan di depan neraka atau di atas neraka atau di pintu neraka, maka mereka mengatakan ya laitana. Ya laita itu namanya harfu tamanni, huruf tamanni. Tamanni itu artinya apa? Harapan yang harapan yang tidak mungkin terlaksana, atau bahasa kita angan-angan. Ya. Jadi orang kafir ketika mereka sudah lihat hukumannya di hari kiamat, mereka sudah mau dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka menyesal dulu tidak beriman, menyesal dulu ingkar kepada Allah, menyesal dulu ikut tipu daya setan. Dan saking menyesalnya mereka itu, mereka berangan-angan. Angan-angannya apa? Aduhai, andaikan kita dikembalikan ke dunia. Jadi mereka ingin dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Mereka mengatakan wala nukadziba bi ayati rabbina. Andaikan kita bisa dikembalikan ke dunia, maka kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Nah, angan-angan mereka ini kemudian dibalas oleh Allah dengan ayat selanjutnya. Akan tetapi kalau mereka, kata Allah Azza wa Jalla, kalau mereka dikembalikan, nah ini kata Imam Asy-Syaukani menunjukkan bahwa angan-angan mereka itu tidaklah berdasarkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan lam yakun dzalika tamanni minhum an sidqi niyyah wa khulusi i'tiqad. Jadi angan-angan mereka itu tidak timbul dari niat yang ikhlas atau niat yang jujur, dan tidak timbul dari i'tiqad yang benar, tapi lisababin akhar, tapi ada sebab yang lain. Makanya Allah mengatakan kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka tidak mau laksanakan itu apa yang mereka katakan di muka api neraka itu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, kata Allah, la'adu lima tu'ad, maka mereka akan kembali
kembali juga melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Jadi harapan atau angan-angan itu sesuatu yang untuk apa? Bahasa kita sekarang itu mau ngeles dari adab Allah. Mereka mau membebaskan diri atau mereka mau menyelamatkan diri dari adab Allah Azza wa Jalla. Maka mereka berangan-angan kalau mereka mau, andaikan Allah kembalikan orang itu nanti akan mati. Tapi kalau dikembalikan, mereka ingkar lagi. Kata Allah Azza wa Jalla, la'adu lima, maka mereka akan ingkar lagi. Nah, inilah sifat orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa annahum badalu ma kanu yuquna ayyajhaduna min asy-syirk wa 'arafu annahum halikuna bi syirkin fa'adilu ila tamanni wal mawa'id al-kadhibah. Jadi mereka ketika itu ingin lari dari azab itu sebenarnya, karena mereka tahu bahwa kita diazab ini, kata mereka itu karena sebab kesyirikan kita. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla atau orang yang mengingkari Allah Azza wa Jalla memang betul-betul akan diazab oleh Allah. Akan diazab oleh Allah dan tidak ada tawar-menawar. Jadi walaupun mereka berangan-angan, dan makanya angan-angan itu taman itu disebut angan-angan. Angan-angan itu sesuatu yang tidak akan terjadi. Artinya keinginan mereka itu tidak akan dikabulkan lagi oleh Allah. Keinginan mereka itu tidak akan dikabulkan lagi. Maka disebut dengan tamanni. Dalam bahasa Arab itu ada namanya tamanni, ada namanya tarajji. Sama-sama keinginan. Tamanni itu berangan-angan, tarajji itu berangan-angan juga. Tapi bedanya, kalau tarajji itu angan-angan yang masih mungkin atau bisa saja dikabulkan oleh Allah. Makanya disebut dengan tarajji atau disebut dengan harapan. Jadi angan-angan itu kan harapan juga kan. Saya berangan-angan itu artinya saya berharap. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan itu, dia punya kosakata antara tarajji dan tamanni. Tarajji itu harapan yang bisa saja terjadi atau bisa dikumpulkan oleh Allah. Tapi ada waktunya tertentu. Dan ada tarajji itu dia disertai dengan usaha. Misalnya saya ingin menjadi penghafal Al-Quran. Nah, itu harapan. Dan harapan itu harus diwujudkan dengan usaha. Usahanya misalnya berusaha belajar Al-Quran, pertama mentahsin qiraah, kemudian mulai menghafal satu ayat demi satu ayat. Nah, itu namanya tarajji. Kalau tamanni itu angan-angan yang tidak disertai dengan usaha. Makanya tamanni itu tidak mungkin dikabulkan oleh Allah karena tidak ada usaha. Saya ingin masuk surga, tapi tidak melakukan ibadah, tidak beriman kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu disebut tamanni. Sesuatu yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Maka ucapan orang-orang kafir di hadapan atau di depan api neraka atau dalam api neraka itu disebut tamanni. Makanya disebut dengan ya, Allah menyebutnya dengan ya laitana. Ya laitana. Laita itu huruf tamanni. Kalau huruf tarajji itu la'alla. Ada la'alla dan laita. Kalau la'alla itu huruf tarajji, harapan. Itu la'allallah, la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Karena la'alla itu menggunakan tarajji. Ada harapan untuk mendapatkan kemenangan, ada harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, dengan catatan melakukan usaha. Usahanya apa ya? Usahanya pertama beriman kepada Allah. Itu usaha yang paling pertama, beriman dulu. Baru setelah beriman
beriman, baru berislam, melaksanakan ibadah. Baru setelah itu berihsan. Ada 3 tingkat. Nah itu yang menjadikan orang mendapatkan tuflihun atau turhamun. Ya begitu juga dalam ayat puasa, la'allakum tattaqun. Jadi la'alla pakai harfu taraj. Jadi bertakwa itu mungkin. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita bertakwa? Salah satunya berpuasa. Ya, jadi puasa itu adalah sebab untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut la'alla. Tapi kalau ia laitan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti ayat ini ya, yang disebutkan oleh Allah tentang angan-angan orang yang sudah divonis masuk neraka. Mereka ingin kembali ke dunia. Dan mereka mengatakan kalau kita dikembalikan ke dunia, kita tidak akan mendustakan ayat Allah dan tidak akan ingkar kepada Allah, bahkan kita akan menjadi orang yang beriman. Tapi itu mereka ucapkan ketika sudah mau dicemplungkan ke dalam neraka, sudah mau bahasa kita sudah mau ditono, dalam api neraka, baru mereka bilang. Jadi itu menunjukkan bahwa itu tidak ikhlas, kata Imam Asy-Syaukani, menunjukkan orang yang tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas itu nanti mau berubah ketika sudah dipukul. Ketika musuh dipukul apa? Itu orang yang tidak ikhlas atau iltifatnya tidak. Orang yang ikhlas sebelum dihukum dia sudah dia sudah menghindari itu hukuman. Makanya orang beriman itu adalah orang yang orang yang menjauhi semua larangan Allah. Jadi orang beriman itu karakteristiknya dia menjauhi larangan Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau nanti minta maaf kalau sudah di ujung atau sudah di jurang neraka. Dia hindari itu neraka. Makanya dalam ayat Allah mengatakan fajtanibu dalam Quran surah Al-Hajj, wajtanibu qaula zur, misalnya wajtanibu qaula zur, dan jauhilah kata-kata atau sumpah atau janji yang zur itu palsu. Jadi Allah mengatakan jauh. Menjauhi itu berarti qaula zur, ucapan palsu atau ucapan dusta akan menjerumuskan orang ke neraka. Karena itu kata Allah, supaya tidak terjerumus kamu harus jauhi. Ketika kita menjauhi qaula zur, maka kita menjauhi neraka otomatis. Wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan dekati zina. Jadi orang beriman itu disuruh menjauhi sebab terjerumus ke api neraka. Nah, orang beriman itu yang dia akan ikut, dia akan jauh-jauh dari itu, tidak mau mendekati. Karena kalau sudah dekat di situ baru minta maaf, itu sudah berarti kita tidak ikhlas minta maaf. Kita minta maaf atau minta ampunnya karena suruh dikasih jatuh di situ, baru minta ampun. Nah, itu tidak ada gunanya. Jadi minta ampun kepada Allah jauh-jauh hari, ya. Jauh-jauh hari atau jauh-jauh dari sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi wakila badalahu ma kanu yakhuna min an-nifaq wal kufri bi syahadati jawarihim. Dan ada juga mengatakan maknanya bahwa menjadi jelas bagi mereka apa yang mereka sembunyikan dari kemunafikan dan kekufuran dengan persaksian dari anggota tubuh mereka sendiri. Jadi bal badalahum
ma kanu yukhuna min qablu. Artinya sebagian para ulama mengatakan bahwa pada hari hisab itu nifak atau kemunafikan atau kekufuran atau keingkaran yang disembunyikan di dalam hati, yang disembunyikan waktu masih hidup di dunia, itu akan nampak, ditampakkan oleh Allah. Atau perbuatan-perbuatan dosa kita di dunia ini akan dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Sebagai saksinya adalah tangan dan anggota tubuh yang lain. Wa tashhadu alaihim arjuluhum, dan kaki mereka akan menjadi saksi. Mulut dikunci dan tangan berbicara, kakinya menjadi saksi. Ini disebutkan bal badana ma kanu yakuna min qabl. Jadi di dunia, di akhirat itu kelak akan kelihatan semua itu orang punya kesalahan. Kalau tidak ditaubatkan ketika kita di dunia ini. Makanya di dunia ini kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari kesalahan-kesalahan kita. Makanya istighfar itu merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena untuk menghapus dosa-dosa kita. Jangan sampai mau nanti kelihatan di akhirat. Karena kalau kelihatan di akhirat itu kita tidak bisa menolak lagi, tidak bisa menghindar lagi. Karena apa? Karena yang jadi saksi untuk kita adalah diri kita sendiri. Mulut kita sudah tidak bisa bohong, tidak bisa berdusta mulut kita. Kalau di dunia ini kan mulut kita itu kadang bilang A, besok bilang B. Walaupun orang sudah bilang kamu kemarin bilang begini, masih ngeles juga. Ya itu yang kemarin itu maksudnya begini. Itu mulut-mulut orang di dunia. Tapi nanti di akhirat itu mulut itu tidak berfungsi lagi. Tidak berfungsi lagi mulut, dikunci mulut. Makanya di dunia ini harus bertobat memang, apalagi orang yang sering mengucapkan sesuatu yang kemarin lain, hari ini lain, besok lagi lain. Kita lihat orang-orang yang suka memutarbalikkan dia punya kata. Walaupun orang sudah bantah, kamu kemarin bilang begini, dia bilang yang kemarin itu beda dengan yang sekarang. Ada saja dia punya alasan untuk untuk membenarkan diri kita. Orang-orang seperti itu, kalau nanti di akhirat tidak boleh lagi, tidak bisa lagi mereka berdiri, tidak bisa berdiri, karena mulut sudah tidak bisa bicara. Kata Allah, bal badala ma kanu yukhuna minhu. Maka di hari itu akan dinampakkan apa yang mereka sembunyikan ketika mereka masih hidup di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Bal badalahum ma kanu yaquluna min amalin al-qabihah. Ada juga yang mengatakan tafsirnya bahwa akan dinampakkan apa yang mereka sembunyikan dulu dari amal-amal perbuatan yang jelek. Kalau tadi itu nifaq dan kufur, munafik dan kekufuran. Kalau ini amalan. Artinya walaupun ini redaksi tafsirnya beda-beda, tapi pada intinya sama, bahwa perbuatan-perbuatan mungkar yang kita sembunyikan di dunia ini, dalam kehidupan kita di dunia ini, dan tidak ditaubatkan atau tidak dimintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla, atau kepada orang yang kita zalimi, maka itu nanti akan dinampakkan oleh Allah di pengadilan di akhir. Nauzubillahi min dzalik. Dan tidak bisa lagi kita menolak, dan tidak bisa lagi kita menghina, karena apa yang menjadi perbuatan itu tercatat
Jadi bukan orang lain yang jadi saksi. Kalau di dunia ini pengadilan pasti yang jadi saksi itu orang lain. Karena kalau kita yang dituduh kemudian kita yang jadi saksi, tentu tidak mungkin kita bilang yo saya pilih. Pasti kita cari alasan supaya kita tidak dihukum di dunia. Bahkan kita cari orang lain supaya mendukung kita punya alasan supaya kita tidak dihukum di dunia. Dan banyak yang dikabulkan oleh hakim, ya kan? Banyak dikabulkan oleh hakim, apalagi hakimnya itu bisa ditunjuk, seperti hakim-hakim pada zaman sekarang. Banyak hakim yang bisa ditunjuk berperkara. Itu banyak mengatakan tidak usah berperkara di sini, karena lebih banyak ruginya. Karena modalnya harus besar. Jadi kalau kita berperkara, orang yang menjadi lawan kita dalam perkara itu lebih banyak uangnya, maka kemungkinan besar dia yang menang, kita yang kalah walaupun dalam posisi yang benar. Karena apa? Karena itulah yang terjadi. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi rahasia umum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan menjadi hakim itu ancamannya berat. Bahkan dari 3 jenis hakim kata Rasulullah SAW, 2 masuk neraka, cuma 1 yang masuk surga. Jadi 3 jenis hakim kata Nabi, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Jadi lebih banyak yang masuk neraka daripada masuk surga. Maka ini harus harus mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala mubarrid badalahum jazaa'u kufrihim alladhi kan yukhfuna. Nampak bagi mereka balasan dari kekufuran mereka yang mereka sembunyikan. Jadi sama dengan sama dengan penafsiran yang tadi. Kemudian Allah mengatakan la'anu lima nuhu anhu. Jadi kalau mereka dikembalikan ke dunia seperti harapan mereka itu atau angan-angan mereka itu, kata Allah, maka mereka akan ulang lagi itu perbuatan. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Makanya disebutkan oleh Imam Syaukani bahwa kata-kata mereka itu adalah kata-kata yang tidak tulus, karena Allah mensifati mereka dengan lakadzibun di akhir ayat. Wa innahum lakadzibun. Nah, ini ada 2 huruf taukid, kata para ulama bahasa, bahwa huruf taukid itu menunjukkan sesuatu yang diyakini akan terjadi. Nah, di sini ada inna, kemudian lam, huruf lam taukid, dan inna huruf taukid. Di apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla itu, kalau mereka dikembalikan ke dunia pasti mereka mau kafir lagi. Ya. Makanya oleh Allah tidak dikembalikan. Karena kalau sudah sampai di sana tidak ada yang kembali. Kalau kembali lagi, ikan lagi. Maka kata Allah tidak usah dikembalikan. Di sini. Makanya orang yang sudah meninggal tidak ada yang kembali ke dunia. Belum ada orang yang meninggal kemudian hidup ulang dan sama-sama ulang dan hidup. Kecuali pada zaman Nabi Isa, karena itu adalah mukjizat, dan itu pun atas izin Allah. Itu hanya Nabi Isa saja yang diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Setelah itu tidak, dan sebelum itu tidak. Orang yang meninggal sudah meninggal. Bahkan kalau sekarang ada orang meninggal kemudian balik datang ulang ke situ, diterangkulanya sama orang. Kenapa? Karena tidak mungkin. Coba kalau orang ada meninggal kemarin
sekali mau sholat. Dan tidak dikembalikan. Ya. Nah, wa innahum lakadzibun ay muttasifuna bihadhihi sifah la yanfaquna anha bihalin minal ahwal walau syahadu ma syahadu. Kenapa digunakan kata inna kemudian la? Ya, huruf taukidnya 2. Artinya bahwa mereka itu punya sifat seperti ini dan sifat ini tidak akan pergi dari mereka. Jadi bahasa kita orang sudah jadi karakter. Dan kalau sudah jadi karakter itu sudah susah mau berubah. Maka Allah mengatakan innahum lakadzibun, mereka itu pasti bohong, pasti dusta. Makanya di dalam syariat, dalam hadis ya, Rasulullah mengatakan ya, wa innal kadhiba la yahdi ilal fujur wa innal fujura la yahdi ilal nar. Sesungguhnya orang yang sifat dusta itu akan menyeret orang berbuat hal-hal yang fajir, hal-hal yang dosa. Dan dosa itu menyeret orang masuk neraka. Wa inna rajula la yakdziba, sesungguhnya seseorang yang berdusta akan ketika dia berdusta dan dustanya bertambah hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau orang sudah biasa berdusta di dunia ini, maka kedustaan yang satu akan ditutupi oleh kedustaan yang lain. Dan kalau dustanya terus-menerus dia ulang, maka sampai dia dituliskan oleh Allah sebagai orang yang pendusta. Nah, kalau orang yang sudah menjadi tukang dusta itu kata Imam Asy-Syaukani, la yanfaquna anha. Itu sifat tidak mungkin keluar dari orang itu. Tidak mungkin dia bebas dari sifat dusta. Dan kalau orang sudah karakternya dusta, itu tidak mungkin berubah. Waliyadzubillah. Makanya dalam hadis itu Rasulullah mengatakan wa iyyakum wal kadzib. Di awalnya wa iyyakum wal kadzib. Hendaklah kalian menjauhi sifat dusta. Jadi sebisa mungkin kita jangan berdusta dalam kehidupan kita ini. Dan itu memang harus dilatih untuk tidak dusta. Ya. Karena kalau orang sudah sekali berdusta, maka dia akan terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa jadi karakter. Dan kalau sudah jadi karakter, itu sudah susah untuk dirubah. Walaupun yang lain takuna anha bihalin al-awwal walau syahadu ma syahadu. Walaupun orang yang sudah jadi karakter yang dusta itu sudah dikasih tahu, peringati, berbanyak, dan sudah dia lihat hukuman-hukuman, itu tidak mungkin berubah. Nauzubillahi min dzalik. Karena kalau sudah jadi karakter itu sudah susah. Maka salah satu sifat yang tidak terpuji adalah dusta. Bahkan disebutkan oleh Nabi sebagai salah satu tanda orang munafik adalah dusta. Wa idza ayatul munafiqin tsalatun idza haddatsa kadzab. Kalau dia berkata-kata suka bohong. Ini orang yang suka bohong itu berbahaya. Kalau orang berbohong, dia berbohong kepada manusia, dia akan berbohong kepada Allah, bahkan dia berbohong kepada dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Maka dusta adalah salah satu sifat yang dilarang dalam Islam. Lawannya apa? As-sidq. Lawan daripada al-kadzib adalah as-sidq. Dan as-sidq itu diperintahkan oleh Allah. Dalam ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin.
qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan mengulangi perkataan mereka yang dulu. Apa katanya? Sesungguhnya kehidupan kita ini ya cuma di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan. Ini kata-kata mereka ketika mereka hidup di dunia. Ya. Kemudian ketika mereka dimatikan, kemudian mau diazab, mereka berangan-angan untuk hidup kembali di dunia. Kata Allah, kalau mereka dikembalikan lagi ke kehidupan dunia, mereka mengulang kata-kata yang tadi. In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Ini kita punya hidup cuma di dunia, tidak ada hidup di akhirat, tidak ada kubur, tidak ada kebangkitan, pokoknya tidak ada semua itu. Padahal mereka sudah dari sana. Andaikan kata Allah. Makanya ini disebut angan-angan semua. Tidak mungkin terjadi. Allah tidak mungkin bikin. Karena Allah sudah bilang ya, bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin hidup di dunia itu. Allah sudah sudah putuskan. Allah sudah tentukan seperti itu. Nah, ini Allah ingin menggambarkan kepada kita orang-orang beriman bahwa orang-orang yang ingkar kepada Allah itu sifatnya memang seperti itu. Maka kalau kita beriman, maka jangan memiliki sifat seperti itu. Artinya Allah ingin mengajak kita dan mengajari kita bahwa kalian orang beriman ini jangan seperti mereka. Kalau kalian beriman, maka berbuat memang sekarang di dunia ini sebanyak-banyaknya untuk kebaikan dan ibadah kepada Allah. Jangan nanti di sana baru berharap. Jangan nanti di akhirat baru berharap dikembalikan. Jangan. Kalau kalian seperti itu sifatnya, maka kalian melakukan sifatnya orang yang kufur. Itu tidak boleh. Ya, jadi pelajaran ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan kepada kita gambar sekaligus pelajaran, sekaligus peringatan, dan sekaligus ajaran bahwa kalau kita ingin selamat di akhirat, jauh dari api neraka Allah SWT, maka di dunia ini kita beramal memang. Walaupun terasa capek hidup di dunia, beramal, ibadah, capek, tapi kerja. Karena seperti kata Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, al-ana amalun wala hisab, al-yauma amalun wala hisab. Hari ini ketika kita ada di dunia ini waktu kita untuk beramal. Maka beramal sebanyak-banyaknya beramal. Laksanakan ibadah yang diperintahkan dan tinggalkan hal-hal yang dilarang. Sebanyak-banyaknya meninggalkan hal-hal yang dilarang. Makanya para ulama salaf itu sampai hal-hal yang makruh pun mereka tinggalkan. Ya. Apalagi yang haram, yang makruh mereka tinggalkan. Karena makruh itu larangan, walaupun larangannya tidak tegas. Larangannya tidak tegas, tapi mereka tinggalkan. Bahkan sebagian para salaf yang mubah pun ditinggalkan. Yang mubah itu apa? Disebutkan oleh para ulama, definisi mubah, kalau kita kerjakan tidak ada faedahnya, kalau kita tinggalkan juga tidak ada manfaatnya. Itu hal-hal yang mubah. Jadi kata para sebagian salaf, yang mubah itu tinggalkan saja karena tidak ada faedahnya. Yang dikerjakan yang mana? Yang sunnah dan yang wajib. Yang sunnah dan yang wajib itu kita kerjakan. Banyak-banyak mengerjakan yang sunnah. Ya, karena kalau yang wajib kan sudah jelas. Ya, sudah bisa dihitung. Yang wajib-wajib itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Yang bisa kita tambah adalah hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah tambah terus yang sunnah-sunnah. Ya, mau dia sunnah yang kecil, yang ringan, tambah terus. Supaya kita meninggalkan ini, yang mubah, yang makruh, yang haram, supaya tertinggal itu. Bagaimana cara meninggalkan yang mubah, yang makruh, dan yang haram? Banyakkan sunnah. Orang yang membanyakkan sunnah itu otomatis yang tiga ini dia akan hilang, dia akan jauh. Nah, kalau kita konsentrasi, fokus melaksanakan
kewajiban, kemudian bersemangat melaksanakan sunnah-sunnah yang ditetapkan oleh agama kita, maka ini yang tiga ini lama-lama akan hilang semuanya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka itulah yang dikatakan oleh Imam Ali, berarti orang itu beramal dalam kehidupan sekarang. Dan sekarang tidak ada hisab, kata Khalifah Ali, hanya tidak ada hisabnya Allah di dunia. Wal ghad, kata beliau, hisabun wala. Tapi besok, di hari kemudian, di hari kiamat itu, di hari akhirat itu waktunya kita dihisab dan tidak bisa lagi kita beramal. Maka angan-angan seperti tadi tidak ada manfaat. Tidak mungkin kita dikembalikan oleh Allah ke dunia jika kita beramal. Karena sudah seperti itu jalur kehidupan manusia. Maka kata Imam Ali, al-ghad hisabun wala. Hari esok di kehidupan di kehidupan di akhirat adalah kita dihisab dan kita tidak bisa lagi beramal. Walaupun kita ingin sekali beramal, tidak mungkin. Karena sudah bukan masa, sudah bukan waktu. Makanya disebut ya lain. Orang-orang kafir akan mengatakan ya lain. Mereka mengangan-angan. Bahkan ada yang mengangankan itu jadi apa? Dalam Quran surah An-Naba itu, ya laitani kuntu turaba. Angan-angannya ingin jadi tanah saja. Karena melihat azab yang sudah dibuka, neraka yang sudah dibuka, mata biji mata kita. Naudzubillah. Orang-orang kafir mengatakan wa yaqulu ya laitani, wa yaqulu kafiru ya laitani. Itu orang-orang kafir mengatakan, berangan-angan, andaikan saya dulu jadi tanah saja, tidak diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Menyesal, tapi penyesalan yang sudah tidak bisa lagi tidak bermanfaat lagi penyesalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita selama kita masih hidup di dunia ini, Allah utus kepada kita Rasul. Dan Rasul itu diberikan ayat, diberikan kitab, dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran. Untuk apa? Supaya menjadi pelajaran untuk kita umat manusia. Jangan sampai kita menyesal di hari kemudian. Maka ikutilah Al-Quran. Karena kalau kita mengikuti Al-Quran, Allah akan memelihara kita dari api neraka. Kalau kita mengikuti ajaran Muhammad SAW, Allah akan memelihara kita dari api neraka, akan melindungi kita dari siksa api. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah. Alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu akan diampuni oleh Allah dan akan diberikan rizki yang terhormat, rizki yang karim, rizki yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dua ayat kita yang kita baca dan kita tadabburi. Semoga memberikan pelajaran bagi kita dan memberikan rasa khasyah, ya. Memberikan kita rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus berusaha semaksimal kemampuan kita untuk beribadah di muka bumi ini, baik di siang hari ataupun di malam hari, karena inilah kesempatan kita untuk beramal. Karena kalau sudah sampai di hari kemudian, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, dan penyesalan di hari kemudian itu tidak bermanfaat. Maka sekarang waktunya kita untuk memperbaiki